Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Amin Rais dan sejumlah tokoh serukan mosi tidak percaya pada Jokowi. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dan sejumlah tokoh yang tergabung dalam organisasi Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara menyerukan mosi tidak percaya dan meminta untuk mencabut mandat Joko Widodo sebagai presiden. Hal ini disampaikannya di sebuah pertemuan yang diunggah dalam bentuk video di akun YouTube pribadinya. Amin Rais mengungkapkan ada beberapa alasan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi seperti dugaan penjagalan Anies Baswedan sebagai capres, pembegalan kepengurusan Partai Demokrat melalui peninjauan kembali KSP Muldoko, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan institusi negara untuk pemilu 2024. Selain itu, mosi tidak percaya digaungkan oleh Amin Rais dan kawan-kawan lantaran terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, dan dugaan ijazah palsu Jokowi. Dengan beberapa alasan di atas, Amin Rais dan kawan-kawan mengungkapkan beberapa poin petisi. Pertama, Amin Rais dan kawan-kawan menyayangkan sikap DPR yang tidak memakzulkan Jokowi sebagai presiden melalui aktivasi hak angket. Poin kedua, menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi. Pada poin kedua ini, Amin Rais mengklaim bahwa banyak masyarakat yang menuntut Jokowi agar mundur sebagai presiden. Poin ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi sehingga dianggap sudah tidak layak untuk memimpin Indonesia. Keempat, Amin Rais pun mengajak masyarakat untuk bersama dengan organisasinya mencabut mandat Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Adapun petisi tersebut ditandatangani oleh puluhan tokoh hingga pensiunan TNI pada Minggu 9 Juli 2023 lalu. Ketua Majelis Syuro Partai Umat lagi-lagi melayangkan kritikannya pada Presiden Joko Widodo. Dalam statement yang diunggahnya ke kanal YouTube pribadinya, mantan Ketua MPR RI tersebut menyebut Jokowi sedang galau menjatuhkan pilihan pada Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Amin Rais mengklaim Jokowi paling takut apabila Anies Baswedan yang terpilih menjadi presiden. Amin Rais juga beranggapan bahwa Jokowi ketar-ketir apabila Jokowi tidak bisa menurunkan pekerjaannya pada presiden di masa mendatang. Dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya. Dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya.
Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah, ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Kwek Kian Gi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Kwek, ya. Ini Kwek Kian Gi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Jadi, Pak Kwek itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Kwek, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih, ya. Jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia, Pak Kwek sama dengan kita lah, lebih kurang, ya. Nah, kemudian Pak Kwek mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Kwek, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya, ya. Jadi Pak Kwek itu mengaku sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita, ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai, masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah, karena itu saya pikir, ya, bahkan saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah, kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden.